Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masih di teks editorial, yaitu pada KD 45. Jadi kompetensi dasarnya adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Kemudian ada dua indikator, yaitu 451 dan 452, yaitu menentukan isi aktual dan menyampaikan pendapat terhadap isu. Jadi sebenarnya materi ini kalau secara luring itu kita lakukan dalam bentuk diskusi kelompok, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka penyampaian argumen ini nanti Anda cukup lakukan secara tertulis ya, jadi bukan secara lisan. Nah, jadi penyampaian pendapat itu dapat dilakukan dengan yang pertama, silahkan Anda tentukan isu aktual dari berbagai media informasi, kemudian merumuskan kalimat fakta terkait isu, kemudian merumuskan kalimat opini terkait isu, dan mengemukakan pendapat atau pandangan terkait isu. Jadi kalau di KD 35 kemarin Anda menemukan dalam teks, nah kalau di sini Anda yang mengembangkannya, karena ini adalah aspek keterampilan. Nah contohnya seperti ini, misalnya ada isunya adalah fasilitas laboratorium bahasa SMA Negeri 5 Parepare. Ini adalah isu yang dilempar. Nah, maka Anda diminta merumuskan kira-kira kalimat fakta apa yang Anda bisa angkat berdasarkan isu ini. Nah, contoh saya angkat kalimat fakta, ya fakta itu yang mutlak atau absolut. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Laboratorium bahasa dilengkapi 2 buah kipas angin yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan ruangan. Ini contoh kalimat fakta. Jadi berdasarkan isu nanti Anda cukup kembangkan satu kalimat fakta. Kemudian kita bisa mengembangkan juga menjadi kalimat opini berdasarkan isu ini. Contohnya, keberadaan kipas angin di laboratorium bahasa mendukung kenyamanan siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini pendapat. Kenapa pendapat? Karena ada kata mendukung ya. Mendukung ini berarti argumen atau pendapat Anda terkait dengan kipas angin ya. Kalau Anda katakan memang mendukung, ya menurut Anda mendukung, yang lain kan belum tentu. Jadi ini dikatakan sebagai opini. Nah, kemudian terakhir adalah kemukakan pendapat atau pandangan yang berupa saran terkait fakta dan opini yang ada. Nah, contoh pandangannya begini. Untuk lebih mendukung kenyamanan siswa dalam belajar, pihak sekolah sebaiknya melengkapi laboratorium bahasa dengan AC atau air conditioner. Nah, ini contoh pandangan. Jadi nanti begini modelnya ya. Ada isu, kembangkan kalimat fakta, kalimat opini, kemudian kemukakan pandangan yang berupa saran. Inilah cara mengemukakan pendapat terkait dengan teks editorial. Nah, untuk kegiatan evaluasi, saya minta Anda mengerjakan tagihan pada lembar kerja KD 45. Nah, sekarang coba kita buka. Nah, seperti ini lembar kerjanya. Jadi di sini sudah ada 4 isu yang saya angkat. Ya. Yang pertama, pembinaan akademik dan non-akademik di SMA 5 Parepare. Buat satu kalimat fakta terkait isu ini. Seperti tadi contoh yang saya berikan, fasilitas lab bahasa, kita angkat isunya adalah terdapat 2 kipas angin. Nah, kalau ini kalimat faktanya apa ya? Tentu banyak, tapi tuliskan satu saja ya, satu kalimat saja. Nah, kemudian kalimat opininya kira-kira seperti apa? Satu kalimat opini. Nah, terkait dengan fakta ya, sama tadi contoh yang saya berikan. Kemudian yang terakhir adalah pandangan yang berupa saran. Nah, kemudian ada isu kedua, ini pengelolaan asrama putra. Nah, kemukakan. Nah, kemudian yang ketiga, layanan TIK di SMA 5 Parepare. Nah, ini termasuk di sini wifi, penggunaan HP di sekolah, penggunaan laptop. Kira-kira apa yang mau Anda angkat? Dan terakhir adalah layanan pantry di SMA 5 Parepare. Nah, ini kan semua isu yang saya angkat ini kan Anda alami di SMA Negeri 5 Parepare. Jadi saya rasa untuk mengangkat sebuah kalimat fakta itu tidak susah, karena Anda bisa berpikir bahwa oh ini fakta yang terjadi. Nah, ini opini, pendapat Anda seperti apa? Saya rasa ini tidak mudah karena isunya itu terkait dengan aktivitas di sekolah kita. Jadi pembinaan akademik termasuk PBM, bagaimana pembimbingan sore misalnya, terserah yang mana mau Anda angkat. Atau masalah non akademiknya organisasi, kemudian olahraga, karate, seni, itu bisa Anda angkat semua, terserah ya. Jadi satu kalimat saja, tidak sulit. Pengelolaan asrama,
Nah, bagaimana pengelolaan di asrama di atas? Saya kemukakan satu kalimat fakta kira-kira yang terkait dengan isu. Oke, anak-anakku sekalian, saya rasa penjelasan saya sampai di sini ya untuk pertemuan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti silahkan Anda upload tugasnya di Google Classroom.